Hidup itu adalah sebuah misteri. Tak ada yang tahu sampai di mana akhirnya. Ya, sama kayak hari esok. Tak ada yang tahu. Itulah kata mereka. Ada juga orang yang mengatakan cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Ya, itulah kata para motivator. Namun kataku beda. Buatku, hidup itu adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu, mari kita menjalannya dengan penuh makna, menciptakan memori-memori indah, dan bukan drama-drama yang meninggalkan trauma. Nah, jelajah Nusantara kali ini akan traveling kemana ya? Yuk, mari kita lihat. Hari masih siang, tak kalah kami sampai di persimpangan 3 Lepeng. Karena tak ada yang perlu dilakukan, kami pun bergeser ke kota Mamuju. Di sini kami menunggu salah seorang teman yang akan ikut juga dalam perjalanan kali ini. Walaupun ada drama-drama yang tidak perlu, tapi ya begitulah perjalanan. Kami pun bergeser ke rumah Joy, salah seorang rekan yang kali ini tidak sempat ikut bersama dengan kami karena sebuah pekerjaan. Masalah tidak sampai di situ saja, ternyata kami mendapatkan masalah baru. Barang kami terlalu banyak, kami berlima, sedangkan kendaraan kami hanya 2. Kali ini kami akan naik motor. Oleh karena itu kami memutuskan Tasya, salah seorang dari kami, harus naik bis supaya mempermudah perjalanan. Jadi barang-barang sudah di loading. Jadi sekarang sudah ada sedikit ringan karena semua barang-barang sudah di loading ke bis. Karena satu orang naik bis, Tasya naik bis. Jadi agak sedikit ringan, motor bisa ringan naik Makassar guys ya. Oke, jadi sampai ketemu di Makassar, sampai ketemu pendekan Tantalili. Setelah semua barang sudah dinaikkan ke bis, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami beberapa kali berhenti untuk beristirahat. Kini pagi pun tiba. Kami harus berhenti untuk sarapan terlebih dahulu agar kami bisa memiliki tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Ya maklum, perjalanan sepertinya masih panjang. Kami baru sampai di Pindrang. Setelah kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan yang panjang. Hari masih siang saat kami sampai di kota Makassar. Setelah persiapan matang, kami pun bergeser ke titik kumpul di mana kami akan bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya. Entah kenapa, saya selalu datang belakangan. Setelah berbincang dan berkenalan satu dengan yang lainnya, ternyata rencana kami berbeda. Alhasil kami harus berpisah. Kami pun bergeser ke base camp. Hari sudah sore, tak kala kami sampai di base camp. Setelah sampai di base camp, saya masih terpikir dengan teman yang tadi. Karena tujuan yang berbeda, akhirnya tidak bisa mendaki bersama. Sama dengan hubungan. Karena memiliki tujuan yang berbeda, akhirnya tidak bisa hidup bersama. Kok malah lari ke hubungan ya? Di base camp kami bertemu dengan seseorang yang sudah turun mendaki. Cerita-cerita, ternyata dia sudah melintasi lintas cincin di pegunungan Celebes. Itulah julukannya, lintas cincin, di mana orang mendaki mengelilingi puncak-puncak yang saling berseberangan. Di sana ada Bulu Baria, Lempo Batang, dan Bawah Karaeng. Di tengah-tengahnya ada Danau Tandralili dan Lembaloe. Dan saat ini kami akan menuju ke Danau Tandralili. Sembari jika ada waktu, kami pun akan terus ke Lembaloe. Seperti biasa, sebelum melanjutkan perjalanan, kita registrasi terlebih dahulu. Jadi sekarang sebelum kita naik guys ya, jadi kita registrasi dulu supaya yang naik bisa terdata ya. Jadi jelajah Nusantara kali ini ada sekitar berapa ya? Ada 7 orang. Kita apa ya? Di sini ada
Dandi yang selalu sama-sama perjalanan jelajah Nusantara. Nah, di situ ada pendatang baru di belakang. Kali ini juga ada si Mr. Bobs. Mr. Bobs dulu ya. Ada. Mr. Bobs. Nah, jadi ini leader kita guys ya. Jelajah Nusantara kali ini diwarnai dengan wajah-wajah baru. Sebelum lanjut, kami pun berdoa terlebih dahulu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apa teh? Baloy. Setelah doa, barulah kami melanjutkan perjalanan. 920 MDPR. Sukses. Ya, walaupun akhir-akhir ini terjadi banyak drama-drama yang menyedihkan, tapi akhirnya juga guys kita jalan juga ya. Karena banyak drama grup ini baru bisa di jalan. Wih, ada warung guys, warung yang baru mau diresmikan ini. Jadi sekarang itu sudah jam 17.28. Kita masuk di area trekking. Oke teman-teman, jadi ya sekarang kita sampai di tanjakan 1000 penyesalan. Ya, kata orang ini Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, sampailah kami di tanjakan 1000 penyesalan. masalahnya ini Kok namanya 1000 penyesalan ya? Kenapa enggak 100, 10, atau langkahnya 1000? Atau ulat 1000? Sembarang. Jangan-jangan seperti lirik lagu lagi. Bukan perpisahan yang kusesali, namun pertemuan yang kusesali. Tapi saya lihat teman-teman tetap lari-lari. Si bocil juga sembari take video menaikinya. Kali ini dia membawa karirnya sendiri. Luar biasa, dia memang wanita tangguh. Jangan menjadi musuh, karena anggaplah bahwa yang pergi itu merupakan sebuah guru untuk kedepannya. luar biasa. Selesai, ganti. Di kopi luar biasa. Ya, malah juga ya foto Ki. Jadi teman-teman, aduh. Jadi kita sekarang sudah ada di pertengahan 1000 penyesalan nih guys. Mana? Ini ada 4 teman-teman yang kita temukan bersama-sama di trekking guys ya. Di tanjakan penyesalannya lumayan menguras tenaga sedikit ya, lumayan. Gue nggak menyesal sih. Nama panggilannya Tasya. Dia adik kandung saya. Kami memiliki hobi yang sama. Saat ini dia membawa semua bebannya sendiri. Sepertinya dia membawa 2 tas. Nanti Oke, guys. mari kita lihat apakah memang ia sanggup atau tidak. Tapi memang dia wanita yang sangat tangguh. Dia selalu bersama saya di setiap pendakian yang saya lakukan. Dia memang tidak mau ketinggalan. Dasar si bocil. Sesampai di puncak tanjakan 1000 penyesalan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang begitu luar biasa. Sayangnya hari sudah gelap. Kami tak bisa mengambil foto-foto. Jadi Sebenarnya sekarang rencana sudah kami tak seperti jam ini. 6:17. Tapi begitulah, rencana tinggal rencana. Cukup gelap. Realita Bukan lagi sangat remang-remang ini ya guys ya, tapi gelap. setelah beristirahat, kami pun mempersiapkan alat penerangan karena kami akan berjalan di malam hari.
Namun ternyata ada beberapa dari kami yang tidak membawa senter. Kenapa demikian ya? Alhasil, satu orang dari kami hampir saja jatuh ke jurang. Untung saja dia tidak melanjutkan langkahnya. Setelah berjalan beberapa jam, kami pun sampai di Danau Tandra Lili. Kami pun cepat untuk mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, kami lanjut memasak. Kami sudah sangat kelaparan. Kali ini saya tidak sibuk-sibuk memasak karena ada saudara Naldi yang handal dalam memasak. Naldi beberapa kali menanyakan jam agar ia tahu waktu yang tepat untuk menurunkan nasinya. Wah, sampai seteliti itu ya. Saya mah saat memasak hanya menggunakan feeling saja. Ya begitulah saya, selalu pakai perasaan. Kok malah lari ke perasaan ya. Setelah semuanya masak, kami pun makan malam bersama. Setelah kenyang, kami pun menyantap kopi sembari bercerita. Ada gelak tawa, sungguh bahagia. Tak ada gangguan internet. Semua terlihat memiliki wajah-wajah yang ceria, seolah tak ada masalah. Tuh, lihat saja. Mereka sampai tertawa terbahak-bahak. Cerita lelucon malam ini memang asik. Sepertinya mereka cocok jadi pelawak. Kenapa tidak masuk saja stand up komedi? Kayaknya cocok deh. Cerita malam ini tak ada habisnya. Namun kami harus pergi beristirahat. Malam makin gelap, kami pun tertidur lelap. Sudah pagi saja. Saya bangun lebih awal dari yang lainnya. Semalam kami tidak bisa menikmati pemandangan alam. Semuanya gelap. Namun pagi ini Tandra Lili begitu indah. Dari kejauhan, saya melihat ada beberapa kawan-kawan yang juga bertenda di sini. Rencananya, sehabis dari sini, kami akan bergeser ke Lembaloe. Namun, beberapa dari kami akan kembali. Aduh, semoga saja bisa pergi bersama-sama. Ya, nanti kita lihat. Setelah beres-beres dan diskusi yang panjang, kami pun ternyata bersama-sama menuju ke Lembaloe. Akhirnya ya. Walaupun akan kembali langsung. Dan 3 orang dari kami akan tinggal di atas. Saya, Tasya, dan Bobby. Tapi tidak mengapa. Yang penting mereka juga bisa sampai di Lembaloe. Tak terasa videonya sudah panjang saja. Untuk perjalanan Lembaloe di part berikutnya saja ya.